والعزة والكبرياء والصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد خير الدواء لكل سقم وجع رحمة والشفاء في السر والجلاء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء. أما بعد أيها السادة الأعزاء الفضلاء, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf apabila kami tidak bisa menyebutkan salah satu persatu, bukan berarti mengurangi kecintaan kita, mahabbah kita kepada para ulama dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati bapak-bapak, Pak Puspika, Pak Camat, Pak Danramil, Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, keluarga Ahmad Muhyiddin sekeluarga, dan yang saya hormati Bapak Kelurahan atau Bapak Kepala Desa seperangkatnya, Bapak RT, RW, hadirin wal hadirat, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya setiap peringatan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi, selalu kita peringati? Supaya kita selalu mengenang jasa beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa selalu kita peringati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita ingin dijajarkan orang-orang yang mengerti, mencintai kepada beliau. Mengapa selalu kita peringati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita menjadi umat tidak kepaten obor, tidak kepaten sejarah. Mengapa selalu kita peringati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah peringatan Maulud adalah madhari syukur, melahirkan ungkapan ucapan terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang bulan Maulud dibandingkan bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab, keistimewaan bulan Maulud cuma hanya satu peringatan adalah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Karena kemuliaan bulan Ramadan tanpa yang dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mulia. Sya'ban, Rajab mulia karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini terpancar cahayanya karena sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia Arab termulia, dimuliakan karena siapa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti iman, kita mengerti Islam, kita ihsan, kita mengerti Al-Quran, kita mengerti dalamnya Al-Quran, kita mengerti perintahnya Allah, kita mengerti larangan-larangan Allah, kita bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jasa orang yang dilahirkan dalam tanggal 12 Maulud, hari Senin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengerti ma bainal haq wal batil. Tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang makruh, yang mana yang subhat. Tanpa sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala wa wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tidak mungkin bisa menjalankan rukun iman dan rukun Islam dan sebagainya. Karena siapa? Karena jasa baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Seandainya kita ini ingin membalas baginda Nabi, jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, motong kambing 1000 belum apa-apa. Itu untuk para guru-guru kita, ulama sahabat galai balas jasa dengan dodo sewu guru ngopo.
untuk membalas jasanya yang kedua orang tua kita yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, yang mesantrenkan kita, yang memimpin kita. Kita sudah kenal kiai, kenal ulama, kenal habaib, dibimbing oleh orang tua kita dan guru-guru kita, belum cukup. Apalagi kita tarik nih, maaf saja, apa itu Sansaka Merah Putih. Sekarang kalau berbicara NKRI atau nasionalisme agak merinding, ribuh mau ngomong, saya tidak, maaf saja. Ini bisa berkibar begini, berdarah. Kalau tidak percaya, tanya sama Pak Dan Ramil itu, tanya sama bapak-bapak kita, betul lah? Berdarah. Baru setengah tiang ketembak. Maka dengan adanya peringatan 17 Agustus setiap tahun kita ulangi pengibaran Sangsaka Merah Putih. Kalau hanya tergantung 17 Agustus saja, tidak dikibarkan tiap hari Senin, tiap pagi di instansi pemerintahan dan sekolah, kita akan buta lambang negara kita. Kita tidak kenal. Walaupun secari kain merah dan putih tidak ada tulisannya, mengapa kita selalu menghormati? Bukan menyembah, jangan salah paham. Menghormat dengan menyembah, bedakan. Hormat kepada Sangsaka Merah Putih, gerak karena apa kita hormat? Yang patahkan anak banyak. No. Anda bisa menuntut keadilan kan yuk. Yuk jauh. Generasi muda ke depan negara ini udah disampaikan kabeh ke depan, si bisa menjalankan umat dan bangsa kalian, bukan bangsa lain. Di pundak kalian, mau tidak mau. Harus ada langkah. Ada kehormatan bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa ada di merah putih. Kalau itu jatuh, berarti perang, kalah kita. Kalau sampai bisa direbut kembali oleh bangsa lain, umpamanya ambruk berarti. Karena apa? Harga diri kita jatuh, kehormatan diri kita jatuh. Maka ketika pengibaran Sangsaka Merah Putih, di samping dikibarkan diiringi dengan apa? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Seremonial atau lagu? Saya mau tanya. Kalau orang anak muda kita tidak tertanam sedini mungkin, sepatnya ngobrol lama-lama. Saya bangga tadi ada kira-kira putihnya katanya tadi siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan Desa mana? Kauman Kulon luar biasa yang melibatkan beberapa instansi. Saya bangga sekali. Ada apa? Di dalam lagu Indonesia ada ikrar, bukan sekadar seremonial, bukan sekadar lagu, tapi lagu yang dijadikan lagu kebangsaan. Anda ikrar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Amerika Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Timur Tengah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Asia, di Afrika tidak luntur, tetap berani menyatakan Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Jadi bukan sekadar lagu, diiringi dengan Sangsaka Merah Putih supaya apa? Ingat, didorong oleh ikrar yang luar biasa. Harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Mestinya selaku kita laku bangsa Indonesia bangga. Coba. Tapi perlu diketahui,
Tidak cukup 17-an saja, setiap hari dikibarkan. Supaya apa? Kita ingat perjuangan para bapak-bapak kita sehingga ikut. Nah, sehingga para beliau berhasil memerdekakan hingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Keras untuk Indonesia lemah kalian. Saya tidak suka itu. Gimana kebanggaan kalian sebagai selaku Indonesia? Mestinya Anda harus bangga. Sebutkan yang keras sebagai kebanggaan kalian. Indonesia. Untuk rasa itu bedil kan. Itu bedil ini dah. Kalau kita melihat yang demikian, kita pasti akan apa? Malu menjadi bangsa. Kalau sampai mengecewakan para beliau, tanya pada diri kita masing-masing, ikut andil apa dalam republik ini setelah merdeka? Pernah berbuat apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Yuk, sing lain kita mensyakir tanggal widak 5 tahun 7 bulan. Jawab, coba tanya pada diri sendiri, pernah mengisi apa kemerdekaan ini dan andil apa kalian? Ribut kamu. Negara biasa ini sudah maju dan lain dan sebagainya, dari persenjataan, kendaraan tempur, darat, laut sampai udara, belum alat-alat yang lainnya, alat transportasi darat, laut, udara modern dan luar biasa. Kita ketinggalan. Pertanian kita ketinggalan, ekonomi ketinggalan, dolar pun sampai mumbung, kita kalah. Dan pagi padahal Indonesia sangat potensi, sangat luar biasa. Tapi mengapa kita kalah? Mengapa kita mundur? Karena apa? Melentur merasa memiliki republik ini, melentur merasa menderderi kepada republik ini, tidak bangga menjadi bangsa Indonesia, tidak bangga menjadi umat Islam yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Yang bangga. Masyaallah muslimin rahimahullah. Makanya sering dikibarkan itu selalu kita biar ingat jasa para beliau. Apakah kita akan menjadi bangsa yang mengecewakan atau tidak kepada para beliau? Para beliau nangis di kuburnya. Kalau kita melihat begini, pelkada ribut, nanti pel apa lagi ribut, ini ribut, kiai karo kiai oraku, ustad karo ustad oraku, habib karo habib oraku, nengen. Kapan kita akan maju selaku umat Islam? Kapan kita akan maju? Kira-kira ini umpamanya Allahu Akbar, bangun mall, Allahu Akbar, bangun supermarket, Allahu Akbar, bangun marketing yang luar biasa untuk pendapatan dunia Islam. Allahu Akbar, bangun madrasah dari ibtidaiyah sampai perguruan tinggi khusus, fakultas perguruan tinggi pertanian, fakultas perguruan tinggi ilmu kedokteran, hafizul Quran. Tapi dia seorang dokter spesialis kandungan, hafizul Quran, dia spesialis seorang jantung, hafizul Quran, dokter spesialis pankreas, hafizul Quran, spesialis internis. Bangga kita, al-muhadith, ahli pertanian, ahli fikih, ahli bangunan, teknik sipil dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Kita hanya disibukkan bukan masalah khilafiyah yang tidak ada habisnya. Talqin, tahlil, maulud, manaqib, selalu kita bubuk dengan begitu-begitu. Kapan umat Islam akan maju? Kapan bangsa ini akan maju? Sadar dulu. Malu saya dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Habib. Amanat di pundak Habib berat. Sebab apa? Bangun dari kubur akan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betulnya yang ini. Saya telah mengangkat kalian Safinatun Nuh, ahli baiti kama dan Safinatun Nuh, konten Safinatun Nuh, wis nyelametkan bilang umat.
Jawab. Takoni iki besok ben ora kandel ora apa-apa nih. Kalau melihat kelak kita di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, bukan saya mengkritik. Tidak. Ini ketinggalan dan ketinggalan. Itu baru kita sadar mengingat hanya merah putih. Bagaimana kepada yang mengajarkan kita hubul wa final iman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membayar jasa para pahlawan, para kiai, para ulama yang ada di Tegal ini luar biasa. Dari mulai Sunan Panggung, hingga Sunan Sebayu, sampai Ki Rompel, Ki Abdullah Mahdur, Ki Fakih, Ki Ubaidah, dan lain tokoh-tokoh kiai, Kiai Isa, Ki Begawi, Ki Abdul Malik, Kiai Nasori, Kiai Masyhuri Lebak Siu, sampai Ki Muhammad bin Abdul Bari, sampai Ki Muhammad Lut. Ini tokoh-tokoh bintang-bintang yang Tegal. Kemana sekarang barang ini? Ya Abu Su'ud yang berapa cerita habaib, saya habaib. Ya kiai-kiai sepenyu bener sebagai orang Tegal. Beruruh cikal bakali yang gelar Islam begitu hebat, jasanya besarnya luar biasa. Yang mengenalkan siapa? Nyong kabeh kenal ngerti habaib, jasanya kiai-kiai kabeh. Ki Mansur Kalimati, Kiai Barmawi, Ki Said, Ki Tegal, Ki Ubaidah, Ki Rompel, siapa sih mau merasakan dengan habaib jasa para beliau-beliau. Nyong ngake kelak ziarah kubur garang-garang enggak. Kita ini itu pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka dengan peringatan Maulid Nabi ini mengkatrol. Sedangkan kita kepada beliau saja, kita tanya pada diri sendiri, sampai kapan yang akan mencelakakan kalau beliau lebih-lebih para kanjeng Nabi SAW. Apakah kita akan menjadi umat yang mengecewakan baginda Nabi? Tanya pada diri sendiri. Jangan sampai kita menjadi umat Rasulullah SAW mengecewakan. Mampukah kita mengisi apa yang telah digelar oleh baginda Nabi SAW, sahabatnya, ulamanya, aulianya, para habaib, para lain-lainnya? Mampukah kita meneruskan para beliau atau tidak? Ini yang kita perlu. Kalau kita bisa menjadi umat yang tidak memalukan, kayak apa bahagianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang luar biasa di kuburnya. Apakah kita masih tega makan membuat susah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus? Maka jangan dimalukan baginda Nabi SAW di akhirat nanti. Belajar dari dunia ini, ikutilah sunnahnya Nabi SAW. Hindarilah segala apa yang dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Timbulnya maksiat dan lain sebagainya, melenturnya kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita meningkat kecintaannya demi setiap hari karena membaca selawat selalu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selalu kita banyak membaca selawat kepada Rasulullah, kita akan membayangkan Rasulullah. Kalau kita sudah membayangkan Rasulullah, kita akan berbuat maksiat, mundur krono isi marang kanjeng. Ini ilmunya di sini. Malu perasaan kita. Dan selalu kita akan mengikuti jejak-jejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai apa pentingnya mahabbah? Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa mencintai aku, kelak bersama aku di surga. Apa tidak luar biasa? Sampai sahabat Anas pernah bertanya ketika Rasulullah ditanya, ya Muhammad Rasul almar'u ma'aman ahabba. Sahabat Anas sampai menceritakan, tidak ada yang paling bahagia hari ini setelah aku mendengar sabda Nabi SAW, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Walaupun aku ini mencintai Abu Bakar Siddiq,
Aku ini mencintai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain, walaupun amalku tidak sesuai dengan orang yang aku cintai, tapi aku yakin kelak akan dikumpulkan dengan para beliau. Maka majelis ini semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama para beliau, dan pulang dari maulud ini kita akan berubah akhlak kita, kita, sifat-sifat kita yang selalu akan bercermin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau berbuat maksiat, terpikir bayangan kanjeng Nabi. Kalau kita mau berbuat maksiat, bayangan kanjeng Nabi. Nanti kita mundur, tidak sampai akan berbuat maksiat karena malu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, tidak bisa panjang lebar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada beliau. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, kami atas nama Sahibul Bait, beliau Al-Ustaz Ahmad Muhyiddin, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak kepada hadirin semua kedatangan pada tempat ini, dan atas nama beliau barangkali minta maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kekurangan penghormatan, jamuan dan lain sebagainya, khususnya untuk para habaib dan para kiai. Beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan beliau juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kepada semuanya yang turut andil sumbangsih tenaga, pikiran, materi, imateri sehingga berlangsungnya acara pada malam hari ini. Dan kami atas nama Sahibul Bait mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Untuk akhiri, mari kita bersama-sama kita berdoa. Ya Rabbana darafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbah asir kulli hawba wastur lana والحمد لله بالهدي والثناء والحمد لله رب العالمين.